Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas tentang gerak roda-roda. Ini adalah yang ketiga, yaitu pemindahan gerak pada dua roda yang dihubungkan dengan tali. Seperti yang kamu lihat pada gambar. Jadi ada roda A, ada roda B, dan ada roda C yang dihubungkan dengan tali. Itu ya, bisa tali, bisa sabuk, ataupun bisa rantai. Nah, biasanya ini seperti roda gigi depan dengan roda gigi belakang pada sepeda. Kalau kamu perhatikan, banyak sekali yang seperti ini. Nah, agar tidak selip, maka kecepatan linier masing-masing roda harus sama dengan kecepatan ban. Jadi, kalau secara matematikanya bisa ditulis V1 akan sama dengan V2 akan sama dengan V ban. Kalau ada bannya kayak gitu. Nah, kita tahu kalau rumus dari kecepatan linier atau V itu adalah kecepatan sudut dikali jari-jari. Jadi, kalau saya tulis kecepatan sudut atau W1 dikali R1 itu akan sama dengan kecepatan sudut yang kedua dikali dengan R2. Nah, supaya lebih memahami, langsung kita ke contoh soal. Nah, misalkan contoh soalnya seperti ini. Ada roda seperti gambar yang atas ini memiliki jari-jari 3 cm yang ini, 2 cm yang ini, dan 4 cm yang ini. Jika roda A berputar 4 putaran setiap detik, tentukan kecepatan linier roda C. Ingat, yang 4 putaran setiap detik itu adalah frekuensi. Jadi kalau tuliskan putaran per detik, berarti itu yang disebut dengan frekuensi. Seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahuinya. Berarti diketahui ada jari-jari yang A sama dengan 3 cm, lalu ada jari-jari yang B 2 cm, dan ada jari-jari yang C 4 cm. Selain itu, kita juga punya frekuensi putaran. Frekuensi putaran yang roda A berarti VFA sama dengan 4 Hz. Jadi putaran per detik itu satuan lainnya adalah Hz. Ya, yang ditanyakannya itu adalah tentukan kecepatan linier roda C, berarti omega yang C. Nah, ini berapa? Nah, kita lihat di rumusnya, mau omega A, mau omega C, mau omega B, itu kecepatan. Nah, yang ditanya apa sih? Tentukan kecepatan linier. Oh, maaf, kecepatan linier itu adalah V ya. VC. Kalau kecepatan sudut itu adalah omega. Nah, kamu lihat di sini kecepatan yang A itu sama dengan kecepatan yang B sama dengan kecepatan yang C. Jadi kamu bisa nyari yang mana dulu aja yang diketahui. Nah, ingat kalau kecepatan itu rumusnya adalah omega 1 omega dikali R. Nah, omega itu rumusnya adalah ada di video sebelumnya. Kalau omega itu rumusnya adalah ya 2 pi R. Itu rumusnya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari kecepatan linier, berarti 2 pi R 2 pi F. Maaf ya, saya ulangi. Jadi omega itu rumusnya adalah 2 pi F. Jadi maksudnya kalau mau mencari V, kan ini ada omega dikali R. Berarti V itu sama dengan 2 pi F kali R. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mencarinya kecepatan yang A, berarti frekuensinya juga yang A, R-nya juga yang A. Kalau kita mau mencari V-nya yang C, berarti F-nya juga yang C, R-nya juga yang C. Nah, kita perhatikan apa yang diketahui di soal.
Kalau kita mau mencari V yang C, berarti F-nya harus F yang C dan R-nya harus R yang C. R yang C sudah ada, tapi F yang C tidak ada, adanya F yang A. Berarti kita harus mencarinya itu adalah yang V A dulu atau kecepatan linier yang A. Kecepatan linier yang A berarti rumusnya adalah 2pi F-nya yang A, R-nya yang A. Nah, kita masukin nih. Berarti 2pi F-nya 4, RA-nya 3. Udah, kita hitung. 2 dikali 4, 8. 8 kali 3, 24. Pi-nya gimanain? Pi-nya tulis ulang. Jadi langsung aja gitu. Jadi 24 pi rad per S. Nah, kita perhatikan di soal kan V1 sama dengan V2 sama dengan V ban. Artinya VA itu akan sama dengan VC. Ini yang diketahuinya A, berarti ya udah kalau mencari VC itu sama dengan VA, sama dengan yang tadi hasilnya 24 pi rad per S. Jadi kamu nggak usah ngitung lagi karena VA sama dengan VC atau VC sama dengan VA, sama saja. Nah, mudah-mudahan kamu bisa memahami ini dan dapat mengerjakan dengan mudah. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.